Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini yang insyaallah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mudah-mudahan juga termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, maka tentu saja kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita menyadari sepenuhnya bahwa sungguh luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita pada hari ini bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban melaksanakan Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tentu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjadi uswah hasanah kita, yang senantiasa kita ikuti, terutama dalam hal yang berkaitan dengan ibadah, baik ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Dan yang lebih penting lagi ingin kami sampaikan kepada jamaah sekalian, terutama kepada kami seluruh khotib, seruan untuk senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Kita berusaha untuk senantiasa menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah, serta berusaha kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sangat menyadari bahwasanya dalam kehidupan kita ini kita harus selalu punya perhitungan tentang keuntungan dan kerugian dalam setiap perilaku kehidupan kita sehari-hari ini. Di awal kami tadi menyampaikan
sebuah ayat surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini sungguh menjadi perhatian kita sekalian. Karena saking pentingnya ayat ini, Allah mengawali dengan kalimat wal 'asr, yaitu demi masa. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala saja sudah menyatakan berjanji dengan waktu, itu menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya waktu. Dan waktu itu tidak hanya akan memberikan warna kehidupan kita di dunia ini saja, tapi juga akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Oleh sebab itu jamaah sekalian, maka dalam khutbah ini kami akan menyampaikan topik tentang apa saja hal-hal yang membuat manusia itu merugi. Bagaimana supaya kita tidak merugi? Karena di dalam surat Al-Asr itu tadi, pada ayat yang kedua di sana Allah berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Yang dimaksudkan ini seperti apa? Jadi sesungguhnya manusia dalam kehidupan dunia ini, yang namanya waktu selalu beriringan dengan nafas kita. Sepanjang nafas masih di kandung badan kita, sepanjang hayat ada di dalam tubuh kita, maka kita akan senantiasa di dalam waktu itu sendiri. Oleh sebab itu jamaah sekalian, manakala kita dalam perjalanan hidup yang senantiasa seiring dengan waktu itu, kalaulah itu tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Maka hal yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Yang pertama adalah orang yang berbuat baik dengan keyakinannya sendiri, yang tidak sesuai dengan ajaran atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah termasuk orang yang merugi. Hal ini penting untuk kita cermati bersama. Di dalam kehidupan ini, secara manusiawi, dimanapun yang namanya manusia, secara naluri pasti ingin senantiasa berbuat baik. Namun tidak semua perbuatan baik itu mendapatkan nilai yang menguntungkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu barangkali baik menjadi ukuran secara duniawi. Dikatakan baik oleh seseorang, dikatakan baik oleh lingkungan, namun belum tentu itu dikatakan bernilai baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka jamaah sekalian, ketika kita berbuat baik, maka jangkauan jauh ke depan kita hendaknya jangan hanya baik itu diukur dari sisi keduniaan saja,
Tapi perlu diukur kebaikan itu adalah kebaikan yang membawa kemaslahatan, membawa kebaikan, membawa keberuntungan dan keselamatan hidup kita besok di akhirat. Oleh sebab itu, manakala kita berbuat baik dengan keyakinannya sendiri tanpa dasar ilmu dan tanpa sesuai dengan ajaran agama atau syariat Islam, maka kebaikan perbuatan baik itu semuanya barangkali hanya baik seukuran dalam kehidupan dunia ini, tapi tidak menjadi baik dalam perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu termasuk kategori orang yang merugi. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang kedua, dikatakan orang yang merugi adalah orang yang secara nikmat keduniaan diberi umur yang panjang. Namun apabila umur yang panjang itu justru menjadikan orang itu banyak amal buruknya, maka itu pun juga termasuk orang yang merugi. Di dalam sebuah hadis Nabi, hadis Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man ta'allamal Qur'an, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amal perbuatan baiknya. Sebaliknya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Barang siapa yang panjang umurnya tapi banyak amal perbuatan buruknya, maka itu termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang panjang umurnya belum tentu orang yang baik. Karena orang yang baik itu yang panjang umurnya dan banyak amal perbuatan baiknya. Dan sebaliknya orang yang buruk, wasarun nasi mantola umruhu wasa'a amaluhu. Dan orang yang buruk itu adalah orang yang panjang umurnya, namun dengan umur yang panjang itu justru banyak amal-amal buruknya. Itu termasuk orang yang merugi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tidak memberi manfaat bagi orang lain. Orang yang seperti itu di mana-mana dijauhi oleh orang lain, disingkiri, karena dikhawatirkan kedatangannya, keberadaannya justru akan memberikan madharat. Tapi sebaliknya orang yang di mana-mana memberikan solusi yang baik, memberi manfaat, tutur katanya baik, tindakannya menyenangkan, maka kehadirannya tentu disenangi karena akan memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan yang keempat, jamaah sekalian, yang perlu kita perhatikan adalah orang yang merugi itu adalah orang yang abai terhadap urusan akhirat. Orang yang menganggap enteng urusan akhirat. Orang yang menganggap sepele urusan akhirat. Kita barangkali pernah mendengar sebuah kata yang mengatakan bahwa urusan akhirat kan nanti. Sekarang kita bersenang-senang. Ukuran akhirat itu kan besok.
besok kalau sudah meninggal. Tapi dalam hal ini tentu sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita harus senantiasa menyadari bahwa siapapun di antara kita tidak tahu sejauh mana umur yang ada pada diri kita. Karena pada hal yang sebenarnya menurut Imam Hasan Al-Basri, bahwa umur kita itu sangat pendek. Karena memang dunia ini waktunya pendek. Umur kita itu sebenarnya hanya di mana saat kita sedang berada dan dalam posisi hidup. Itulah waktu kita. Yang mana waktu itu waktu yang sebenarnya milik kita dan akan menentukan akan diisi dengan apa waktu yang sedang berjalan yang ada pada diri kita. Dan itu pendek. Karena waktu kita yang kemarin waktu yang tidak mungkin kembali. Dan waktu yang akan datang atau waktu besok atau waktu nanti adalah waktu yang belum tentu kita akan ketemu dengan waktu itu. Sehingga rencana apapun untuk waktu besok itu hanyalah sebuah upaya. Dan itu kita mengatakan insya Allah kita tidak bisa memastikan. Yang pasti waktu kita adalah waktu yang sedang kita jalani ini. Maka waktu ini pendek. Dan dengan waktu yang pendek ini, sebagai orang yang tidak ingin merugi, tentu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang sedang kita lakukan ini, waktu yang bermanfaat, waktu yang bernilai ibadah, waktu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu upaya kita supaya kita tidak menjadi orang yang abai terhadap urusan akhirat. Orang yang tidak abai urusan akhirat akan selalu memperhitungkan apakah amal perbuatan yang sedang kita jalani ini tidak hanya memiliki makna kebaikan duniawi saja, tapi yang penting juga adalah apakah juga amal perbuatan kita, pekerjaan kita, usaha kita hari ini juga memberikan makna kebaikan akhirat atau tidak. Karena orang yang beriman dan orang yang bertakwa, segala aktivitas kehidupannya pasti memiliki dampak dua nilai yang baik, yaitu nilai kebaikan dunia maupun nilai kebaikan di akhirat. Jamaah sekalian yang kami muliakan, oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tuntunan kepada kita supaya kita tidak menjadi orang yang merugi dengan ayat yang berikutnya atau ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh itu action kehidupannya adalah orang yang senantiasa melaksanakan amal perbuatan yang baik. Dan amal perbuatan baik itu senantiasa dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam amal perbuatan yang berkaitan dengan ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Manakala itu kita laksanakan dengan dasar iman kepada Allah, maka akan mendapatkan nilai kebaikan di dunia dan juga akan mendapatkan pahala diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena amal perbuatan sebaik apapun dalam kehidupan dunia ini, kalau tidak kita landasi dengan iman kepada Allah, maka nanti di akhirat akan menjadi amal yang sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka dalam totalitas kehidupan kita ini sebenarnya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memang Allah berkehendak yang demikian itu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada. Jamaah sekalian yang saya muliakan, demikian khutbah singkat yang kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi, dorongan kepada kita. Kita masih punya sisa umur kita entah berapa sampai kapan umur kita ini, tapi marilah kita mulai melangkah dengan amal-amal ibadah yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya amal ibadah kita ini, amal perbuatan kita ini, usaha ikhtiar dalam kehidupan dunia ini tidak hanya bernilai dalam kehidupan dunia, tapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tawakkalan ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.